Kabel itu selain menentukan performance daripada suara bisa tajam, bisa gemuk, bisa segala macam, kita bicara nomor satu adalah part one itu adalah yang paling penting adalah safety daripada kabel. Bicara mengenai kebakaran, kebakaran itu terjadi karena kabel ini tidak dikoneksi dengan baik atau bahkan tidak dikasih fuse. Pemirsa, kembali lagi dengan saya Wahyu Tanuwijaya. Hari ini saya akan membahas mengenai kabel, ya. Hal yang menarik karena banyak orang bilang kabel itu apa sih, kok ada yang harganya ratusan juta, ada yang harganya sejuta, ada yang macam-macam. Tapi mungkin ada baiknya ya kalau kita mau ngomong kabel, kita lempar pertanyaan dulu kepada orang awam. Kalau orang awam itu kabel itu apa sih yang dia concern gitu ya, apa yang dia pikirkan. Nah, dan apa kalau kita bicara kabel nih yang ada di kepala kamu nih? Kabel itu kan kalau kita bicara fisikanya kan konduktor ya. Konduktor itu berarti bahan yang bisa menghantarkan listrik, dalam artian ini adalah elektron. Nah, bahan untuk menghantarkan listrik itu macam-macam. Jadi dari mulai besi ya, zaman dulu kabel itu terbuat dari besi ya. Kemudian ada aluminium atau aluminum ya, sama. Terus kemudian yang banyak dibicarakan sama orang adalah tembaga. Nah, tembaga pun kemudian macam-macam nih. Ada tembaga yang oxygen free copper. Jadi dia pada prosesnya menghilangkan faktor oksigen. Kenapa? Karena oksigen itu membuat karat. Jadi OFC kabel itu artinya unsur oksigen di dalam kabel itu dibuang. Dibuang supaya kabelnya tidak mudah karat. Itu kita sebut sebagai purifying daripada konduktor. Kemudian nanti masuk lagi ya, prosesnya ada lagi yang namanya OCC. Atau kalau kita bicara mengenai patennya, itu adalah PCOCC. Ya, pure copper by Ohno continuous casting. Jadi kabelnya di casting ya. Casting itu apa tuh? Nanti kita bahas waktu lagi. Jadi kita pikir lebih baik bahasan kabelnya kita bagi dua. Satu adalah kabel itu sebagai kabel penghantar listrik, satu lagi kabel yang eksotis. Kenapa di car audio itu mahal ya. Jadi ada PCOCC, ada OFC. Tapi saya mau bawa ini ke yang materi yang simple dulu. Kenapa kabel ada yang mahal, ada yang murah? Karena ya bahan 1 kilo besi dengan 1 kilo tembaga beda, ya Dan, betul nggak? Terus kemudian timah buat nembel panci ya, sama timah mundur beda lagi. Ada timah kandungannya silver dan lain-lain. Nanti kita bahas di yang advance. Tapi intinya adalah materi kabel metal itu ada yang murah, ada yang mahal. Itu yang paling penting, Dan. Kenapa ada kabel yang mahal dan murah? Lantas, kenapa juga jadi mahal? Gini, kalau kita pakai kabelnya 100 gram sama sekilo kan beda lagi. Ada urusan dengan masalah banyaknya kabel yang banyaknya massa yang kita pakai. Banyaknya massa ini urusannya apa sih, gitu kan? Nah, ini yang penting, teman-teman. Kabel, kalau kita definisikan sebagai penghantar listrik yang power oriented ya, jadi khusus untuk menghantarkan listrik yang ada arusnya. Maka kita bicara mengenai sizing, ya, sizing. Nah, di mobil, teman-teman pasti udah pernah dengar istilah 4 AWG, 8 AWG gitu ya, 0 AWG gitu ya. Nah, apa sih 0 AWG, 4 AWG, dan 8 AWG? Jadi, ini di tangan saya ini ada kabel 4 AWG. Ya, 4 AWG. 4 AWG ini diameternya kira-kira sekitar 6-8 diameternya ya, 6-8 mili. Kalau biasanya disebut kabel 4 AWG ini dipakai untuk di mobil ini standarnya adalah 100 ampere DC. Jadi dihitungnya 5 meter untuk 100 ampere DC ini aman. Jadi kalau teman-teman pakai kabel 4 AWG,
dari aki, jangan lupa fuse-nya adalah 100 ampere. Kemudian kita juga ada kabel 8 AWG. 8 AWG, nah ini kebetulan warnanya hitam. Domination juga ini, ya, pitch and timber nih. Ini bisa menghantarkan arus kalau di mobil ya, kalau untuk kompetisi audio atau untuk safety ya. Safety-nya ini untuk 50 ampere. Jadi sikringnya dari aki itu 50 ampere. Jangan lupa teman-teman, kalau pasang audio atau pasang klakson atau pasang apapun di mobil, fuse is a must. Ya, sikring adalah keharusan. Sikring mengikuti besaran kabel. 8 AWG, sikringnya 50 ampere. 4 AWG, sikringnya 100 ampere. Kalau 0 AWG, ya, 0 AWG itu bukan 2x4 ya. Kalau 2x4 itu 2 AWG. Kalau 0 AWG itu sikringnya adalah 200 ampere. Nah, tadi kita bicara bahan, ada besi, ada yang banyak dipakai kalau mau murah tuh copper clad aluminium wire CCAW. Besi yang paling parah ya. Jadi kalau kabel dari besi ini, kalau kita potong gitu ya, nanti serabutnya nempel semua di magnet. Tapi sekarang ini sih kayaknya jarang sih kabel model-model begini, kecuali kalau Anda mau yang murah banget ya. Nah, kabel juga hati-hati ya. Kadang-kadang kita lihat kabelnya seperti 8 AWG, tapi begitu dibuka dalamnya, ya ampun isinya kecil banget gitu. Jadi kabel itu ada standarnya. Ya, sizingnya ada standarnya. Jadi kalau beli jangan hanya lihat murahnya, karena kalau kabel ini kalau murah celaka nanti. Karena dari bahan bisa murah mahal, dari sizing ya, maksudnya tuh besarnya ini bisa jadi murah dan mahal, ya. Kemudian kalau beli satu roll, ternyata nanti bilang 100 meter dikasih 100 yard juga jadi murah lagi. 100 roll sama 100 yard beda 10% ya. Jadi kabel itu istilahnya quote unquote-nya tipu muslihatnya banyak, ya. Kabel ini kalau kita mau belajar yang paling gampang tuh ke air. Jadi kalau Anda beli pipa air, misalkan 8 AWG sama dengan 2 inch gitu ya. Kalau Anda salah beli, Anda beli murah, nanti ininya tinggal separuh. Jadi sebenarnya pipanya tinggal 1 inch. Otomatis arus airnya dalam kabelnya, arus listriknya akan berkurang. Ya, jadi penting sekali. Nah, ini contoh nih kabel. Ini kabel bagus ya. Dia mengkilap ya. Kemudian nih saya kasih tahu kuncinya kalau mau tahu kabel bagus apa enggak, caranya begini. Lihat pada saat dia potongannya. Contohnya ini. Lihat pada saat potongannya. Ya. Kalau kabel bagus, kalau kita potong ya. Kita potong. Ya. Nah, ini, boleh close up nggak? Tuh, warnanya merah dia. Ya, merah. Artinya apa? Artinya ini tembaga. Hati-hati, kabel itu kalau dipotong begini warnanya putih. Itu artinya copper clad aluminium wire. Kalau mau lebih susah lagi ditimbang. Ditimbang ketahuan. Berat aluminium sama berat tembaga beda. Tapi ya kalau mau bener ya beli merek yang bener lah. Pasti bener, ya. Jadi ini paling gampang nih, dipotong, set, dilihat warnanya. Nggak boleh putih. Kalau putih berarti CCAW. CCAW bagaimana? Boleh nggak pakai kabel CCAW? Boleh. Ampernya turun. Kalau tadi 4 AWG bisa 100 ampere, mungkin kalau CCAW cuma 80 atau bahkan 70. Jadi bukannya nggak boleh, tapi kemampuan dia dalam menghantarkan listrik, arus listrik itu berkurang. Ya. Jadi paling penting beli kabel, tahu bahan, tahu size. Karena size itu kalau untuk amplifier bicaranya mengenai safety. Mampu nggak dia mengalirkan 100 ampere di 12 volt? Mampu nggak dia menghasilkan 50 ampere di 12 volt? Ya, contohnya itu. Nanti kita akan bahas di episode yang kedua mengenai topografi daripada kabel. Jadi satu, tadi kita udah bicara mengenai bahan penting, ya. Bahan kabel itu kalau kita mau urutkan ya, saya anggap ini masih informasi umum ya. Satu adalah yang paling penting itu biasanya orang pakai copper. Kalau copper mahal, orang pakai CCAW. CCAW itu copper clad aluminium wire. Itu bukannya haram ya, jangan salah. Cuman dia kemampuannya cuma sekian persen daripada copper. Banyak speaker mahal menggunakan voice coil CCAW.
Copper clad aluminum wire. Kenapa? Karena CCAW itu enteng, terutama di Twitter. Cuman kemudian titik didihnya, heat resistannya itu lebih rendah. Itu aja. Yang penting kalian tahu kalian pakai apa untuk di mana gitu ya. CCAW, kabel besi ya, besi. CCAW tentunya besi jangan dipakai. CCAW oke, tapi mesti tahu batasannya. Kemudian tembaga nanti twistnya lagi, prosesnya dan topologinya. Kemudian setelah tembaga nanti ada silver wire ya, silver wire. Nah, kalau menurut hemat saya silver ini yang udah paling top lah. Di atas silver ini nanti banyak lah orang twist segala macam pakai emas. Tapi saya rasa silver itu udah, kalau di car audio itu udah cukup memberikan warna daripada pemasangan di car audio. Ingat ya, kita baru bicara bahan, belum bicara purity, belum bicara tadi Dadan bilang, kok ini ada yang kayak rapper gini. Nah, nanti kita masuk itu di sesi kedua. Pertama kita bicara mengenai kabel fungsinya untuk mengalirkan arus. Jadi tadi saya bilang 4 AWG 100 ampere, jangan lupa, jangan lupa. Kemudian 8 AWG untuk 50 ampere. Nah, teman-teman, yang bahaya lagi yang saya minta teman-teman perhatikan kalau pasang car audio, jangan sampai waktu di kabel positif pakai 4 AWG ya. Waktu kabel positif pakai 4 AWG, kemudian buang ke groundnya ke body, itu pakai 8 AWG. Ya. Jadi pada saat pasang kabel plus nih, ya, kayak begini nih. Wow, disolder bagus banget ya. Pokoknya treatment kabel plusnya bagus banget deh, pokoknya deh. Bagus banget. Canggih deh. Nah, kalau jadi juri kompetisi, kita perhatikan kabel groundnya. Kadang-kadang kabel groundnya mereka ngasal. Jadi, kadang-kadang terminal nggak dipakai, kadang-kadang dia nih ya, udah bagus-bagus, ininya dibautnya pakai baut cacing ke bodi mobil. Baut cacing ngerti kan? Sekrup gitu ya. Jadi, mereka pay attention very good on the positive wire, tapi di negative wire-nya asal gitu ya. Padahal, kalau kita belajar matematika daripada kabel, ya, kalau amplifier itu pakai 100 ampere, maka 100 ampere di kabel positif dan di negatif itu adalah sama. Jadi treatment kabel positif dan negatif adalah sama. Jangan berpikir kalau di positif saya treatmentnya sudah bagus, mobil saya tidak akan kebakaran karena treatment kabel negatifnya jelek. Banyak terjadi kabel negatifnya jelek, ya, ininya panas karena nyambungnya jelek, sehingga akhirnya terjadilah kejadian yang kita tidak mau, yaitu adalah kebakaran. Nah, bicara mengenai kebakaran itu terjadi karena kabel ini tidak dikoneksi dengan baik atau bahkan tidak dikasih fuse. Dalam pemasangan audio, fuse itu memegang peranan penting. Bukannya tanpa fuse lebih bagus? Yes, tanpa fuse lebih bagus, tapi lebih berbahaya. Jadi fuse itu digunakan untuk melindungi mobil dari bahaya kebakaran. Gitu, ya. Syaratnya apa kalau di car audio? Kalau di aki, 40 cm dari kepala aki harus ada fuse. Ke sini, di samping sini. Di sini nanti kita pasang satu buah fuse. Ini kita pasang fuse di sini. Fuse ini nanti jalan ke depan. Kabel original lagi masuk ke kepala aki. Nah, ini kepala akinya. Masuk, kita pasang di sini. Ya. Bisa dicari nanti di EMA, di IASKA, berapa tabelnya, safety-nya seperti apa. Ya, gampang sekali ngitungnya itu. Oke, jadi lebih baik kalau kita bicara listrik, kita bicara mengenai kabel ini, bicara mengenai safety dulu. Safety, 1, pasang fuse, gunakan kabel yang sesuai. Kedua, bahan kabel, terutama masalah tembaga. Ya, tembaga aja udah cukup kalau untuk supply, itu udah cakep lah. Nah, tembaganya nanti bagaimana? 1, dia itu adalah, kalau saya ya, paling tidak harus oxygen free copper, OFC. Standar zaman sekarang tuh banyak sekali kok OFC sudah bagus banget. Nah, kalau kita pasang audio adalah jaketnya. Apa sih jaket? Apa dan jaket dan? Lapisan. Yes. Kalau kita beli pipa air, apa bedanya kita beli pipa air Ruchika D dengan yang biasa? Wah. Oh, kalau yang D itu tebel, begini. Oh, pakai Ruchika bagus, gini-gini. Kalau pakai yang lain, oh tipis. Kan
Dan tahu kan kalau di rumah kan kadang-kadang insulasi listrik aja pakai pipa ya. Iya, pakai. Tapi pipanya kalau diinjak langsung hancur ya, kan? Karena tipis kan. Nah, jadi jaket kabel ini ada urusan dengan kekuatan. Kalau di pipa air, jaket daripada pipa, bodi luar pipa, itu bicara mengenai kekuatan dia menahan tekanan dari air. Betul nggak? Iya kan? Nah, kalau di listrik, betul ada cerita kayak begitu, tapi itu untuk high voltage. Jadi kalau tegangan voltase tinggi, ya seperti kabel-kabel bawah tanah, seperti kabel tiang sutet, ya maka voltasenya bisa nyamber kemana-mana tuh. Nah, nyamber tuh artinya apa? Artinya outer jaketnya tidak bisa menahan dia keluar. Bro Wahyu, saya mau tanya, itu kan di tiang sutet kagak ada insulasinya, betul kan? Bener nggak? Loh, jangan lihat yang tiang sutet. Yang di bawah tanah bagaimana? Ya kan, insulasinya ngeri itu kalau di bawah tanah. Karena kalau dia bocor ke ground, listrik itu akan habis. Nah, patut diketahui bahwa insulasi yang bagus itu adalah hampa udara. Bahkan udara itu adalah insulasi yang bagus. Jadi, kenapa kabel 2 biji dibiarkan begini di udara? Itu adalah dianggap sebagai insulasi. Ya, tapi kemudian Anda naik ke atas ngambil layangan, begitu dekat lagi, tahu-tahu kena ya, karena jarak antara dua kabel itu udah lebih dekat, terutama di voltase tinggi. Nah, kalau di mobil kita nggak main voltase tinggi, jadi aman. Kita main voltase rendah. Tahu nggak bahayanya kalau main voltase rendah apa, Dan? Kalau main voltase rendah, ya contohnya kalau kita ngelas tuh, Dan, kalau kita ngelas tuh voltasenya rendah tuh, ampernya tinggi. Jadi kalau misalkan kita bilang satu buah AC ya, misalkan satu buah AC kita ambil di rumah nih, 1 PK 700 watt lebih, kalau dengan efisiensi yang maksimal mungkin 800 watt lah ya. Kalau kita pakai listrik 220 volt kan paling kabelnya 3-4 ampere. Jadi kabelnya kabel saya rasa kabel segini aja udah cukup ya kalau untuk kabel AC gitu ya di rumah ya. Ya kalau AC 1 PK atau 1 PK. Tapi kalau di mobil 700 watt di mobil itu beda. 700 watt di mobil itu kalau dibagi 12 volt, 700 watt itu sudah sekitar 55 ampere. Sehingga kabelnya itu udah harus kabel 8 AWG. Jadi lihat ya teman-teman bahwa voltase dan arus memegang peranan besar dalam menentukan besaran kabel. Sekali lagi, voltase dan arus itu menentukan besaran daripada kabel. Jadi 700 watt pada sistem rumah tangga 220 volt itu kabelnya akan kecil sekali diameternya karena voltasenya tinggi. Yang ditakutkan adalah insulasinya. Kalau bocor ya joget-joget Anda kan kesetrum gitu. Kalau rendah, voltase rendah, insulasi yang bahaya adalah kalau dia bocor dia akan ampere tinggi dan terjadi api ya, seperti orang ngelas. Jadi main voltase rendah bahayanya adalah ampere tinggi, artinya kebakaran. Main voltase tinggi, ampernya rendah, artinya adalah kesetrum, begitu ya. Ini kalau kita bicara mengenai kabel. Lantas kalau 12 volt bisa nyetrum nggak? Nggak ya, 12 volt mah nggak nyetrum. Asal jangan dikenain ke lidah aja. Kalau ke lidah ya joget-joget dikit gitu ya. Kemudian apa lagi, Dan? Jaket. Jaket menarik, Dan. Jadi jaket ini kalau kita mau bicara nanti di part 2 juga menentukan mengenai warna suara. Ya. Jaket menentukan warna suara. Agak-agak spooky ya. Jadi agak-agak susah dicerna, tapi itu kenyataannya seperti itu. Nanti kita bahas itu. Bagaimana dengan kabel speaker? Ya kan? Nah, kabel speaker standar kita di Pitch and Timber itu kita bilang bahwa untuk di mobil itu jalan 5 meter itu kalau biasa standar itu 17 AWG. 17 AWG sebesar apa sih? Nih 17 AWG segini. Oh iya, hati-hati ya. Kadang-kadang kabel ini jaketnya gede, isinya kecil ya. Ya, hati-hati ya. Jadi harus standar ya. Nah, ini 17 AWG. 17 AWG itu cukup. Lantas kalau misalnya Anda mau lebih besar lagi bagaimana? 14, 12, bahkan 10 AWG untuk kabel subwoofer itu ada gitu ya. Tapi kalau di mobil sampai dengan 14 lah. Maksudnya cukup gimana?
Jadi kalau voltase di kabel speaker dan ampernya itu dia fluktuatif ya, fluktuatif, dan dia tuh nggak ampernya nggak gede-gede banget, lebih kepada voltasenya. Jadi kabel itu tidak perlu besar-besar. Nah, kalau di kabel speaker ya, terutama kabel speaker dan RCA nantinya, topografi kabel dia topografi kabel, kemudian jaketnya, proses pemilihan bahannya ya, itu pengaruh terhadap suara. Gitu. Jadi kalau untuk kabel speaker 17 AWG aja udah cukup. Beneran ya? Tembaga ya, bukan CCAW ya, gitu. Apa lagi Dan? Ada yang kasih pertanyaan bingung. RCA. Nah, RCA itu menarik. Kalau RCA itu dia signal kecil, ya, signal kecil artinya rentan terhadap yang namanya noise. Nah, RCA pada prinsipnya itu harus menggunakan koaksial kabel. Apa sih koaksial kabel? Standar daripada koaksial kabel bisa di googling nanti ya. Dia itu kabel yang tengahnya satu, gitu, kemudian ada armnya, di luar ada groundnya. Nah, ini zaman dulu. Kalau zaman sekarang, bahkan koaksial kabel bisa menggunakan kabel isi 3 seperti ini. Kalau kita pasang RCA di kepala RCA di sini, saya nggak usah kasih lihat ya kepala RCA-nya, ya pasti udah ngerti lah ya teman-teman ya. Jadi kalau kabel 3 ini, kabel kepang ini, berangkatnya yang abu-abu ini, misalkan ini adalah piston timber bullshit one. Ngomong kosong ya. Bullshit one, yang ada strip abu-abunya ini negatif, yang ada strip putihnya positif. Nah, waktu berangkat, misalkan dari head unit, yang polos ini dijadikan satu dengan ground. Ya. Nanti sampai di DSP atau di amplifier, yang putih, garis putih tetap di positif, yang di abu-abu ini di negatif, tapi kemudian yang ini nanti diikat begini. Ya. Diikat sehingga berangkatnya 3 kabel, 2 kabel menjadi satu yang polos dengan abu-abu. Sampai sini dia cuma 2. Nah, fungsi daripada si satu kabel ini sebagai ya kalau ngomong gitu tolak bala ya, tapi enggak, maksudnya ini untuk sebagai seperti fungsi daripada arm daripada kabel RCA yang koaksial. Kalau tanya kemampuan dia untuk menolak RF dilawan koaksial, lebih bagus koaksial. Ya, itu pasti. Tapi ini memberikan color warna sendiri. Gitu ya. Jadi ini ada plus minus lah. Khusus untuk ini bullshit one ini, kabel ini kita bikin yang ini adalah OFC. Ya, kabel armnya nih, kabel groundnya nih OFC. Nah, 2 kabel ini adalah OCC. Ya, kristal kabel. Kristal kabel tuh nanti kelasnya seperti PC OCC. Jadi kalau kabel itu prosesnya tuh dia ditarik kayak orang bikin bakmi, ya. Dari gede diputar-putar ditarik, putar-putar tarik gitu ya. Nah, pada saat proses bikin kabel tarik ini, kabel itu seperti sebuah tanah yang kering retak-retak ya. Jadi elektron itu lompat dari satu retakan ke retakan lain gitu ya. Itu prinsip daripada kabel. Makanya kabel itu bisa gini. Nah, kalau kabel casting itu beda. Kabel casting itu memang dia di-cast. Jadi dilumerkan kemudian dicetak gitu ya. Makanya itu hebatnya bisa continuous casting. Otomatis kalau di bawah mikroskop ya, kabel casting ini retak-retakannya lebih halus. Hampir jauh lebih halus daripada kabel yang OCC. Mau tahu suaranya, Dan? Nah, suaranya kabel OCC itu lebih lebih speed, lebih crispy, lebih presisi dibandingkan dengan kabel OFC biasa. OFC biasa suaranya lebih gemuk, lebih kayak agak sedikit masking gitu ya. Tapi masih tergantung daripada geometri daripada kabel, topografi dan geometri. Jadi banyak tikungannya ya. Contohnya ini kabel ini adalah OFC. Tapi dibuat gepeng
ya. Jadi dia ini flat wires. Ini kita mengandalkan teknologi bahwa elektron itu lebih suka berjalan di permukaan kabel yang disebut sebagai skin effect. Ya, jadi ini mainnya di skin effect. Sedangkan kalau kabel-kabel begini, kalau dia dikasih di stranded rame-rame, maka skin effect-nya akan saling nyebrang kan, gitu ya. Nah, ada juga kabel yang begini, kemudian satu-satu kabel ini nanti dikasih email. Jadi dia tuh kabelnya email satu-satu seperti kawat dinamo gitu. Pinggirnya ada bagian yang tidak bisa nyetrum, tidak bisa kontak dengan yang lain. Itu kalau kita pakai bahan seperti itu di car audio ya, nanti installernya pusing sendiri karena mesti kerokin satu-satu ya. Nah, bahan itu banyak dipakai di mana? Di earbuds. Earbuds itu kabelnya udah kecil tuh ya, kecil. Tapi kemudian dia ada kabel plus, ada kabel minus. Nah, kabel plus dan minusnya itu di email doang. Jadi, kalau dilihat dengan kasat mata seperti tembaga begini, tapi sebenarnya dia tidak menyatu. Dia pisah, ya. Itu di kabel-kabel headphone kalau Anda buka ya dalamnya itu kabelnya dia udah bukan pakai insulasi lagi gini, tapi dia pakai email. Ya, email. Itu dibakar aja susah banget, nggak bisa hilang. Saya rasa itu cerita saya mengenai kabel. Pesan saya, beli kabel dari brand yang sudah dikenal lah ya, dan jelas asal muasalnya. Jadi kalau kayak Pitch and Timber ini adalah kabel yang dikeluarkan oleh Dominion Audio. Kita cantumkan perusahaan kita cantumkan bahannya, kita cantumkan geometrinya, sehingga ada tanggung jawab yang akuntabel. Anda bisa, kalau salah ya, kalau bukan ya bisa komplain ke kita ya. Maksudnya ini nggak benar-benar 8 AWG nih gitu ya. Jadi kabel penting. Dan kabel itu kalau nakal installernya, profitnya banyak. Maksudnya apa? Dan kabel 8 AWG yang benar begini, ini mungkin bisa 100 ribuan semeter. Sedangkan yang nggak benar mungkin bisa 10 ribuan. Jadi kalau Anda beli kabel itu ngeri ya. Ya, ngeri ya. Sama kayak peredam juga sama tuh, ya. Karena Anda nggak tahu, nggak bisa lihat itu. Jadi kabel itu selain menentukan performance daripada suara bisa tajam, bisa gemuk, bisa segala macam, kita bicara nomor satu adalah part one, itu adalah yang paling penting adalah safety daripada kabel. Saya rasa itu dulu untuk part one. Kita tutup. Nanti next kita ketemu lagi di part berikutnya, kita bahas mengenai kualitas daripada kabel, apa yang saya tahu mengenai geometri kabel terhadap warna suara. Kabel itu selain menentukan performance daripada suara bisa tajam, bisa gemuk, bisa segala macam, kita bicara nomor satu adalah part one, itu adalah yang paling penting adalah safety daripada kabel.